Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengambil langkah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Melalui siaran pers bersama Forkopimda malam ini pukul 18.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk terhadap pengalokasian anggaran yang digunakan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 atau biasa disebut virus corona di Kabupaten Nganjuk dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk telah merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran yang dipergunakan untuk penanganan COVID-19 sejumlah 19,3 miliar yang rinciannya bersumber dari realokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau berjumlah 6,2 miliar, realokasi dana insentif daerah berjumlah 11,7 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar 1,4 miliar. Dan yang kedua, proses perencanaan dan penggunaan dana yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19, pemerintah Kabupaten Nganjuk berpedoman pada satu Instruksi Bapak Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan virus corona atau COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Dan yang keempat, peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan virus COVID-19. Kemudian selanjutnya, penggunaan dana yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 diprioritaskan untuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Nganjuk, dan RSUD Kertosono. Sebagai tindak lanjut, perencanaan dan penganggaran dana yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 pada tanggal 26 Maret 2020, kami telah menetapkan dalam Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2019 tentang penjabaran APBD Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2020. Dan pada tanggal 1 April 2020 kami telah bersurat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang pemberitahuan kebijakan dimaksud sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020. Insya Allah saya pastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpetunjuk pemerintah pusat. Maka kami harapkan masyarakat Kabupaten Nganjuk dapat mengambil
langkah antisipasi, dapat mengambil hikmah, dan juga kita semuanya yakin bisa menangani COVID-19 ini secara bersama-sama. Dan juga pada hari ini kami sampaikan informasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Perlu kami sampaikan bahwa ada tren peningkatan kasus, baik itu ODR, ODP maupun PDP. Dan pada hari ini tadi, siang hari, dari hasil pemeriksaan swab yang kami terima terhadap 4 orang pasien yang berstatus sebagai PDP, di mana 2 orang pasien adalah panitia penyelenggara haji Indonesia atau PPHI, dan 2 orang pasien adalah tenaga kesehatan haji Indonesia atau TKHI. Didapatkan hasil bahwa keempat PDP tersebut dinyatakan positif COVID-19. Keempat PDP tersebut adalah warga Kecamatan Patian Rowo, Kecamatan Baron, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Prambon. Mereka diduga terpapar ketika mengikuti pelatihan pembekalan haji pada tanggal 13 sampai dengan 18 Maret 2020 di Surabaya, di mana dalam pelatihan tersebut salah satu narasumbernya dinyatakan COVID-19, positif COVID-19. Jadi mereka diduga terpapar ketika sedang mengikuti pelatihan di Surabaya. Namun demikian, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk ketika mengetahui mereka baru pulang dari Surabaya, setelah mengetahui juga perkembangan bahwa beberapa peserta yang mengikuti pelatihan di Surabaya terpapar COVID-19. Akhirnya yang telah dilakukan adalah melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dengan rapid test. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan swab yang hasilnya positif. Setelah mengetahui hasilnya positif, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, keempat pasien positif tersebut sudah diisolasi di Rumah Sakit Nganjuk. Kemudian yang kedua, keluarga yang kontak secara langsung yang terdekat ini juga dilaksanakan isolasi mandiri di rumahnya secara ketat. Kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test, kemudian dilakukan screening ulang dengan siapa saja keluarganya ini berkontak, kemudian dengan siapa saja pasien yang sudah positif ini kontak dengan orang-orang di sekitarnya. Terkait dengan kondisi saat ini, saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Nganjuk agar tidak panik, tetap tenang dan juga waspada. Insya Allah pemerintah daerah bersama jajaran terkait Forkopimda secara serius kita bahu-membahu melakukan penanganan, melakukan pengobatan oleh dinas terkait, dan juga atas nama pemerintah sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya seluruh stakeholder. Semoga kita semuanya yang ada di Kabupaten Nganjuk ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan, beberapa hal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar Nganjuk merilis dari Peringitan.